Selamat sore ibu-ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Wah, kurang kompak ini ya. Kalau saya tanya apa kabar, semua bisa menjawab sehat dan luar biasa. Apakah bisa ibu-ibu? Bisa. Baik ibu-ibu, apa kabar semua? Sehat dan luar biasa. Luar biasa. Baik sekali ibu-ibu ya. Wah, nampaknya ibu-ibu sudah antusias mengikuti penyuluhan hari ini ya. Saya lihat perwakilan dari 3 kakak binaan sudah hadir semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Intan Kumala Sahrul, mahasiswi kebidanan Undiksa. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai sampah. Baik, sebelum melakukan penyuluhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Baik ibu-ibu bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, nggih. Berdoa dimulai. Agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya penyuluhan pada hari ini. Baik, di sini kita lihat ada gambar sampah yang menumpuk, di mana kita lihat sampah ini adalah permasalahan di negara Indonesia maupun dunia, di mana setiap harinya sampah ini akan bertambah seiring dengan kegiatan manusia sehari-hari. Baik, dapat kita ketahui dari jumlah sampah di Bali setiap harinya akan mencapai 10.725 ton per harinya. Kemudian, menurut Indonesia Solid Waste Association atau INSWA, dikutip dari Antara, produksi sampah di Indonesia sekitar 5,4 juta ton per tahunnya. Baik ibu-ibu, sebelumnya apakah ada yang tahu pengertian sampah itu apa? Sampah itu kalau menurut saya, Mbak ya, segala sesuatu yang sudah nggak bisa bermanfaat lagi bagi kehidupan manusia atau sisa-sisa pembuangan dari manusia, seperti itu. Baik, Mungkin itu dari saya. Kalau dari yang lain mungkin berbeda ya, Mbak ya. baik, benar sekali Ibu. Baik, untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, sudah sependapat kayaknya itu. Baik, ibu-ibu. Jadi, sampah merupakan suatu bahan atau benda ataupun sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia, baik setelah digunakan dalam suatu kegiatan dan telah dibuang. Kemudian, jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sampah organik atau sampah yang dapat diurai, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi kompost. Adapun yang kedua yaitu sampah anorganik atau tidak terurai, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik,
kertas, botol, gelas minuman, kaleng, kayu, kaca, dan sebagainya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik botol dan gelas bekas minuman, kaca, kaleng, kertas baik kertas koran, HVS, maupun kertas karton, ibu-ibu nggih. Di sini adapun bahaya sampah bagi kesehatan. Menurut Sukijono Tomojo tahun 2003, sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit dan juga binatang, serangga sebagai pemindah atau penyebar penyakit. Sampah yang berserakan selain merusak estetika atau keindahan, juga menjadi tempat tumbuhnya organisme penyebab timbulnya penyakit seperti lalat dan nyamuk. Sampah yang membusuk juga menghasilkan gas-gas beraroma tidak sedap yang mempengaruhi kesehatan. Beberapa penyakit yang bisa timbul karena sampah yaitu diare, kolera, demam berdarah, dan infeksi kulit. Baik Ibu-ibu, apakah dapat dipahami? Ya, dapat. Bisa, Mbak. Baik Ibu-ibu, saya lanjutkan dulu nggih. Adapun dampak sampah terhadap lingkungan, di mana yang pertama itu ada pencemaran perairan, di mana ketika sampah ini dibuang ke sungai akan menyebabkan ekosistem sungai menjadi rusak, di mana zat-zat dari sampah ini akan merusak atau mematikan hewan-hewan yang ada di sungai tersebut. Kemudian adapun pencemaran daratan atau tanah, di mana ketika sampah menumpuk akan menyebabkan kerusakan tanah karena zat-zat pada sampah tersebut merusak tanah dan menjadi tidak subur. Kemudian yang terakhir ada pencemaran udara, di mana ketika sampah dibuang, maka tumpukan sampah tersebut akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ada juga ketika seseorang membakar sampah akan menghasilkan asap, yang kemudian asap tersebut akan menyebabkan pencemaran udara. Adapun perilaku membuang sampah yang benar ibu-ibu, di mana yang pertama, buanglah sampah pada tempat sampah, sekecil apapun sampah tersebut. Jangan dibuang di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, pisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Kemudian yang ketiga, sampah organik dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Yang keempat, sampah anorganik dapat dipergunakan kembali, misalnya kaleng, dapat dijadikan sebagai vas bunga. Kemudian yang kelima, sampah yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri, jangan dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dan yang keenam, jangan membakar sampah sembarangan karena dapat menimbulkan asap yang menyesakkan napas. Sampah-sampah tertentu seperti bahan plastik dan karet yang dibakar dapat menghasilkan asap-asap yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Selain itu, terdapat juga sampah yang meledak jika dibakar. Saya lihat dari Desa Sumberkima ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang membuang sampah dengan cara dibakar. Hal ini tidak benar ya ibu-ibu, sebaiknya sampah yang memang sudah tidak bisa dipergunakan lagi bisa dikumpulkan menurut jenisnya, di mana dipisahkan antara sampah organik maupun anorganik. Sampah-sampah tersebut dapat dikumpulkan di depan rumah agar petugas yang mengambil sampah pada desa-desa akan mengambil sampah tersebut supaya tidak menumpuk terlalu lama. Kemudian adapun manfaat perilaku membuang sampah yang benar, yang pertama mencegah terjadinya penyakit seperti diare, kolera, tifus, malaria, DBD, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga nilai estetika atau keindahan lingkungan.
di mana ketika sampah berserakan akan mengurangi keindahan lingkungan tersebut. Adapun sampah-sampah yang dimanfaatkan kembali dapat menghemat pengeluaran seperti kaleng bekas, dapat dijadikan pot atau vas bunga sehingga tidak perlu membeli lagi pot atau vas bunga dan akan menghemat pengeluaran. Baik, Ibu-Ibu, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan, G. Nggih. Mbak, mau nanya Mbak terkait masalah sampah yang Mbak presentasikan tadi, adakah dampak lain yang ditimbulkan dari perilaku membuang sampah tersebut yang tidak disebutkan di presentasi Mbak seperti itu, yang berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Atas nama Ibu Elia, nggih? Iya, Mbak. Baik, untuk Ibu yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nih Mbak, mau nanya contoh sampah yang meledak saat dibakar itu apa ya? Tolong diperjelas lagi gitu. Contoh-contohnya diperluas lagi. Baik, terima kasih Ibu. Atas nama Ibu Dewi ya. Ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya Ibu. Baik Ibu, yang ingin bertanya mohon diulang pertanyaannya. Enggak bisa. Bu mau bertanya mengapa sampah bisa perlu didaur ulang? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu G atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, di mana ada pertanyaan dari Ibu Elia. Yang pertanyaannya adalah dampak lain dari perilaku membuang sampah yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari selain yang disebutkan tadi, di mana sampah jika membuang sampah akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika membakar sampah, dari pembakaran sampah tersebut akan dihasilkan gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida ini menyebabkan emisi dan menyebabkan lapisan ozon menjadi menipis, di mana ketika lapisan ozon ini menipis akan menyebabkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari akan langsung menuju bumi, sehingga dari sinar ultraviolet tersebut akan dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Baik, Ibu Elia, apakah dapat diterima jawabannya? Alhamdulillah bisa Mbak. Terima kasih atas jawabannya Mbak. Baik, terima kasih kembali Ibu Elia.
Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi, di mana pertanyaannya contoh sampah yang meledak jika dibakar itu seperti apa? Baik, contoh sampah yang dibakar akan meledak itu misalnya ada botol pengharum ruangan atau botol-botol dari parfum, kemudian hairspray, kemudian ada korek gas, kemudian ada botol ada botol cat pilok yang dibakar akan menyebabkan sampah tersebut meledak. Baik Ibu Dewi, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih Mbak Intan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Intan, di mana pertanyaannya, mengapa sampah perlu didaur ulang? Jadi, Ibu, bila sampah tidak dikelola langsung dan langsung dibuang, akan mengurangi nilai kebersihan atau keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media sumber penyakit, di mana kualitas lingkungan akan menjadi menurun, akan ada pencemaran tanah, udara, dan sumber air yang lebih besar, sehingga sampah tersebut harus dikelola terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah tidak semakin menumpuk. Baik Ibu, apakah dapat diterima jawabannya? Ya, baik. Baik. Ya, baik Bu, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Baik, apakah Ibu-Ibu ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Mbak, sudah cukup. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, saya ingin mengevaluasi kembali tentang pengetahuan Ibu-Ibu sekalian melalui 5 buah pertanyaan, G. Pertanyaan ini bisa dijawab di kertas yang telah dipersiapkan tadi. Siap, Silahkan Mbak. dijawab Ibu-Ibu, G. Ya, Mbak. Ini jawabannya saja, Mbak. Apa sama pertanyaannya ditulis? Jawabannya saja boleh, Ibu. Untuk ibu-ibu yang sudah bertanya tadi, nanti saya akan ada sedikit hadiah kecil yang akan saya bawakan langsung ke rumah ibu-ibu, nggih. Siap, Mbak. Oke, terima kasih. Nenek. Ibu. Boros kuota ya. Oh biasa. Dua minggu juga. Lagi balik. Hujan. 10.000 nenek. Kasih nenek dan balik ini. Sudah bunda ngasih gue. Oke, praktek pertama.
Tapi tidak bisa ya nanti matiin Pak Indah. Mbak, apa pertanyaannya, Mbak? Sudah ya Ibu-Ibu? Sudah, Cuma Mbak, udah 4 siap. pertanyaannya ya, Mbak Intan. Ini ada lagi satu ya, Bu. Oh ya. Udah, jangan digeser dulu, Mbak. Halaman pertama dulu, Mbak. Kan cukup jawabannya aja kan yang ditulis Mbak Intan. Iya, Bu. Jawabannya saja. Oh ya. Apakah sudah, Ibu? Belum. Baik, Ibu-Ibu, saya tunggu. Nomor 5, Mbak. Mbak nomor 5 di slide lagi, Mbak. Ya, sudah, Bu, ya. Bisa dilihat. Belum.
Sudah, Mbak. Baik, apakah sudah semua? Sudah, Mbak. Saya sudah, Mbak. Saya sudah. Ibu Intan? Keluar ya. Bu Intan keluar kayaknya, Mbak. Iya, Bu. Coba saya hubungi terlebih dahulu. Coba di-invite lagi, Mbak. Baik, Ibu Intan, apakah sudah dijawab 5 pertanyaannya? Baik, Ibu Intan, apakah sudah dijawab 5 buah pertanyaannya? Siap, sudah Ibu. Mohon maaf tadi keluar sendiri dari Zoom, Bu. Baik, tidak apa-apa Ibu, terima kasih. Jawabannya bisa dikirim melalui WA langsung ke saya, nggih? Oh, siap, Mbak. Siap. Kirimnya setelah acara berakhir, ini apa bagaimana, Mbak? Sekarang Ibu bisa. Oh. Saya sudah ngirim ya, Mbak Intan. Iya Ibu, ini sudah masuk ya. Saya periksa dulu Bu, nggih. Ya. Bu Idan, saya juga sudah mengirimnya ya, Bu. Iya Ibu. Saya udah ngirim, Bu, tapi udah diterima belum? Belum masuk ya untuk Ibu Elia. Belum masuk jawabannya. Untuk Ibu Elia sudah masuk ya jawabannya. Siap, Mbak. Saya periksa dulu sebentar Bu, nggih. Nggih. Udah jawab.
Tadi kirim ke Intan. Baik Ibu-Ibu, saya sudah selesai mengoreksi jawaban Ibu-Ibu, nggih. Baik, saya simpulkan mengenai penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian, nggih. Saya simpulkan acara penyuluhan hari ini sudah dapat dilakukan dan terlewati dengan baik, di mana perwakilan dari 3 kakak binaan telah hadir semua dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Dari hasil evaluasi melalui 5 buah pertanyaan juga sudah sangat baik dan mendapatkan nilai masing-masing 100, nggih, semua benar. Kemudian ibu-ibu telah mengetahui mengenai pengertian sampah, jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya, bahaya sampah bagi kesehatan, dampak sampah terhadap lingkungan, perilaku membuang sampah yang benar, manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Baik, saran saya ibu-ibu harus menerapkan informasi yang telah didapatkan dari penyuluhan hari ini mengenai sampah. Mengenai sampah ini Bu Nggih. Kemudian Iya, siap, Mbak. kemudian ibu-ibu bisa mengusahakan untuk menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu jangan lagi membakar sampah. Sampah-sampah yang sudah tidak terpakai bisa dibuang di tempat sampah yang ada di depan rumah dan dibedakan antara sampah organik maupun sampah non-organik agar nanti petugas pengambil sampah dapat mengambil sampah yang sudah ada di tempat sampah depan rumah ibu masing-masing, nggih. Oke, Mbak. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah cukup, Mbak, dari saya, Mbak. Mungkin sudah Cukup, Mbak. Baik ibu-ibu, sekian penyuluhan pada sore hari ini, nggih. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Mari kita tutup penyuluhan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, nggih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyuluhan pada hari ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena bagaimanapun tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Baik, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih ibu-ibu, selamat sore. Sore. sore Ibu. Terus Ibu-ibu sudah bisa keluar, nggih? Nggih, Bu.